Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, how are you? Yes, I hope all of you are fresh and healthy. And welcome to my English lesson ya. Maybe it is also the first time for you to join my English lesson ya. Jadi saya ucapkan selamat dan saya harapkan semoga kalian semuanya segar dan sehat mengikuti pelajaran bahasa Inggris saya ya. Jadi mungkin ini pertama kali ada yang mengikuti pelajaran bahasa Inggris seperti dari saya seperti ini ya. Oke. And here I would like to tell you about how to express opinion and fact ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih mengungkapkan opini dan fakta ya. Ini dua hal yang sering kita lakukan manakala kita berkomunikasi ya. It is the important part whenever we communicate with each other. Of course, we deliver our opinion and also fact ya. Kalau kita bicara, berkomunikasi, pasti kita menyampaikan opini sekaligus ada faktanya seperti itu. That is why we must learn about this. Okay, just join and follow my instruction. Okay, good luck. Okay, guys, before discussing this topic, I would like to tell you the objective of learning this unit ya. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang unit ini, tentang topik ini, kita akan menyampaikan dulu apa sih tujuan mempelajari ungkapan penyampaian pendapat itu ya, atau fakta, pendapat dan fakta. Oke. The first one, the objective is you are expected to be able to identify some expression of opinion and fact ya. Jadi yang pertama, Anda itu diharapkan you are expected to be able untuk bisa mengidentifikasi beberapa ungkapan tentang pendapat dan fakta itu. Jadi yang pertama mengidentifikasi opini itu seperti apa, fakta itu seperti apa, fact itu seperti apa. Oke ya. And then the second one, you are expected to be able to classify the expression of opinion and fact. Anda diharapkan juga bisa mengklasifikasikan, mengelompokkan mana yang termasuk ungkapan opinion, mana yang termasuk ungkapan fakta ya. Jadi fakta mana, opini mana, seperti di televisi itu ya, fakta atau opini gitu ya. Oke. And then the third one, you are expected to be able to express opinion and fact. Dan tentu saja Anda diharapkan untuk bisa mengungkapkan opini Anda dan fakta ya, seperti ini. Oke, so once again, this is the objective of learning expression opinion and fact. Oke. Now we discuss further about this topic. Go on to the next slide. Okay, here let me tell you first the difference between opinion and fact ya. Saya akan menyampaikan terlebih dahulu apa sih bedanya opinion sama fact ya, biar kita clear dulu ya. Oke ya. Oke, the first one, opinion is a subjective information. Jadi kalau opini itu adalah informasi yang sifatnya subjektif ya, subjektif ya. Jadi satu dengan yang lainnya pasti berbeda ya, punya pandangan tersendiri-sendiri. That is what we call subjective. Oke, okay? Kenapa? Because it's based on a qualitative judgment ya, karena opini itu didasarkan atau berdasarkan pada pertimbangan kualitatif ya, jadi pertimbangan pribadi sendiri ya, itu namanya opinion. Oke, okay. It is subjective and unverifiable ya. Jadi sifatnya opini itu adalah subjektif dan tidak bisa dibuktikan ya, tidak bisa dibuktikan ya, belum bisa dibuktikan. The information can be, that is why the information can be wrong or cannot be proved ya, sehingga informasinya itu bisa saja salah ya, bisa saja salah ya, bisa terjadi kesalahan dan tidak bisa dibuktikan ya, itu atau tidak bisa dibuktikan. So once again, that is opinion ya, opinion. Bedanya dengan fact apa? Dengan fakta. What is the difference with fact? Kalau fact is an objective information. Kalau fakta, kebalikannya. Kalau subjektif tadi opini, tapi kalau fakta itu objektif, sifatnya objektif. Di informationnya itu sifatnya objektif. Kenapa dikatakan objektif? Because it's based on data and observation. Karena berdasarkan data dan pengamatan, bahkan mungkin ada penelitiannya ya. Nih, jadi berdasarkan pengamatan dan data, maka itu fakta ya. Tidak bisa dibantah artinya,
nggak bisa dibantah. It is objective and verifiable ya. Jadi sifatnya fakta itu adalah objektif dan bisa dibuktikan ya, bisa dibuktikan ya. Sehingga informasinya sifatnya actual and can be proved ini ya. Jadi the information is actual and can be proved. Informasinya itu sifatnya nyata ya, aktual dan bisa dibuktikan. Oke, to make clear, let me show you the example ya. Untuk memperjelasnya, saya tunjukkan contoh berikut ini. Ya. Example, it is your class. Ya. The students of 11 AKL1 is 36. Benar? Jumlah kalian 36 kan ya? Okay, consisting of 5 male students and 31 female ones. Okay. Now, this sentence, once again, this sentence, because it is a fixed and actual based on the data I have what is it look at ya, setelah saya lihat datanya itu seperti ini, jumlahnya 36 kan ya. Tuh. Maka seperti ini, kalimat seperti ini not opinion, ini bukan opinion tapi apa? Fact ya, seperti ini, fakta ini. Oke, nggak bisa dibantah kan ya, berdasarkan data kenyataan ya. Oke. Make sense ya? Nah, kalimat ini sekali lagi fakta. Contoh yang kedua, example. The students of this class are very nice and diligent. Ya. The students of this class are very nice and diligent. Paham? Jadi para siswa di kelas ini itu sangat baik dan rajin. Ya. Ini bagaimana menurut kalian semuanya? Yes, it is not fact ya, karena kita sifatnya subjektifnya. Mungkin saya bilang demikian, tapi orang lain mungkin bilangnya nggak nice dan tidak diligent, atau nice tapi tidak diligent dan seterusnya. Kalau saya memandangnya ini very nice and diligent, oke ya. Maka hal seperti ini itu namanya opinion ya, opinion seperti itu. We cannot prove. We don't have data ya. Nice-nya itu seperti apa ukurannya ya. Diligent-nya seperti apa. Tidak ada data yang bisa menunjukkan untuk itu. Sehingga sifatnya sekali lagi subjektif ini. Oke, artinya apa? Satu orang dengan yang lainnya pasti berbeda ya. Pasti berbeda. Mungkin bagi saya itu nice, tapi bagi yang lainnya, bagi guru yang lainnya mungkin tidak nice ya. Oke ya. So once again it is the different. I hope it makes clear our understanding about opinion and fact ya. Saya harapkan bisa memperjelas pemahaman kita tentang opini dan fakta. Oke? Go on to the next slide. Now let me tell you how to express opinions. Sekarang kita bahas tentang opini dulu ya. How to express opinion. Bagaimana sih mengungkapkan opini itu ya, pendapat, mengungkapkan pendapat. Oke, there are many what is it expressions ya. Ada beberapa ungkapan. The first one using I think. Once again, I think ya, I think. Oke. Jadi pakai I think itu menunjukkan bahwa itu adalah opini. For example, contohnya I think you are great. I think you are great ya. Saya pikir Anda hebat gitu. I think you are great. Okay? This is the example. And then the second one, second expression of opinion. Yeah. You can also using I reckon. I reckon. Yeah. I reckon. For example, I reckon my students are awesome. I reckon my students are awesome. Jadi saya kira para siswa itu mengagumkan, ya, mengagumkan. Awesome. Oke. Ini juga menunjukkan opini, ya, opini. I reckon. Oke. The third expression, yang ketiga, you can also using this one. I guess. I guess. And the example like this. I guess I will go to cinema tonight. I guess I will go to cinema tonight. What is the meaning? Maknanya, iya, saya kira saya akan ke bioskop, ke gedung bioskop nanti malam. Ya, saya akan pergi ke gedung bioskop untuk melihat pasti ya, untuk melihat film nanti malam. Itu I guess, using I guess. It is also the expression of opinion.
The next example, contoh berikutnya, you can also using this expression by I consider. I consider. Yeah, I consider. For example, the sentence, I consider that's the best choice for you. I consider that's the best choice for you. Ya, saya pikir itu adalah pilihan terbaik bagi Anda. Ya, itu adalah pilihan terbaik bagi Anda. Nah, ini menggunakan I consider. Oke. Keempat-empatnya ini ya, the four expression here you can also using I think, I reckon, I guess, I consider. Itu artinya adalah saya pikir atau saya kira. You can say like this. So once again, if you want to say using saya pikir atau saya kira, you can use one of the four here ya. Bisa menggunakan salah satu ungkapan dari empat ini. Oke. Okay. But the most popular you can using think ya. Think, I think seperti ini. Ini paling sering ini digunakan ya. Tapi juga ini juga bisa digunakan. Oke, okay, everybody? Oke. Okay. The next example of expressing opinion ya. Contoh berikutnya mengungkapkan opini juga Anda bisa menggunakan I believe ya. I believe ya. I believe. What is the meaning believe? Yes. Percaya atau yakin ya. Saya percaya atau saya yakin gitu. Saya percaya atau saya yakin. You can using I believe ya. For example, I believe I'm very suitable for this position ya. I believe I'm very suitable for this position ya. Artinya apa ini? Iya, saya percaya saya itu sangat cocok untuk posisi atau jabatan ini ya. Ini I believe. Using I believe also to show opinion ya. Oke, menganggap dirinya cocok ya. Padahal mungkin enggak ya. Oke. The next example using the expression of I feel. I feel, pasti sudah tahu ini I feel ya. Apa artinya? Yes, saya rasa. Anda juga menggunakan bisa pakai I feel. Oke. For example, contohnya I feel a giant squid is very rare. Ya. I feel a giant squid is very rare. Ya. Saya rasa gitu, saya rasa cumi-cumi raksasa itu ya. Raksasa itu sangat langka ya, sangat langka. Oke, nah seperti ini contoh-contoh sekali lagi Anda bisa gunakan manakala ingin mengungkapkan opini atau pendapat ya. Make sense ya? Oke, masih ada lagi kalau berikutnya the next slide will we'll talk about the expression of opinion using praise menggunakan frase kelompok kata setelah ini. Oke, go on to the next slide. Okay, now I'd like to show you the expression of opinion using praise ya, menggunakan frase kelompok kata seperti ini. Contohnya, to be honest, kemudian bla 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 apa. In Indonesian, you can say what is that? Ini apa kira-kira? Iya, jujur atau secara jujur apa ya? Jujur saya begini-gini dan seterusnya. Itu pakai jujur. To be honest. For example, to be honest, I'm not hungry at all. Ya. To be honest, I'm not hungry at all. Ya. Jujur, saya sama sekali nggak lapar. Ya. Saya sama sekali nggak lapar. Seperti ini. Oke, okay? Make sense ya? Right. The next expression, ungkapan berikutnya masih dengan frase seperti ini. In my opinion, or you can also say to my opinion. Ya, sama, boleh pakai to atau pakai in. It's okay. In my opinion or to my opinion. Kemudian kalimatnya apa? What is the meaning of this expression? Apa arti ungkapan ini? Iya, menurut pendapat saya ya, menurut pendapat saya. Jadi sudah jelas bahwa ini adalah opini ya. Menurut pendapat saya ya. For example, in my opinion, it is the best hotel in the surroundings. In my opinion, it is the best hotel in the surroundings ya. Menurut pendapat saya, ini adalah hotel yang terbaik di sekitar sini, yang ada di sekitar ini. Oke, ini sekali lagi menunjukkan opini atau pendapat. In my opinion. Ya. Oke. The next expression, ungkapan berikutnya adalah using in my view. In my view. Or you can also say
From my point of view. From my point of view. Ya. From my point of view. Artinya apa ini? What's that? Anybody knows? Ada yang tahu? Yes. Menurut pandangan saya ya. Menurut pandangan saya. Menurut sudut pandang saya boleh ya. Menurut sudut pandang saya boleh seperti itu. And then the example of the sentence Anda bisa menggunakan seperti ini misalkan. In my view, this is an interesting article. Ya. In my view, this is an interesting article. Jadi menurut pandangan saya, ya, menurut pandangan saya, ini adalah artikel yang menarik. Ya. Artikel yang menarik. Itu menggunakan ungkapan opini pakai in my view atau from my point of view. Oke. Next, you can also using as for me, or according to me. According to me, jadi sama pakai as for me atau according to me. What is the meaning? Apa sih artinya ini? Iya, menurut saya. Menurut saya, ya, menurut pendapat saya, gitu, hampir sama dengan ini ya. Gitu. According to me, as for me, contohnya, for example, as for me, it's not good when both parents work. As for me, it's not good when both parents work. Ya. Bagi saya, itu tidak baik apabila kedua orang tua itu bekerja. Ya. Bagi saya ya, bagi yang lainnya mungkin enggak ya. Makanya ini namanya opini ya, opini Pak. You can also using according to me. According to me, it's not good when both parents work. Seperti ini. Oke, everybody, is that clear? Jelas ya? Saya kira demikian dulu penjelasan saya tentang opinion. Untuk fact nanti kita lanjutkan di lain kesempatan. But as the last meeting, I'd like to show you your assignment ya. Saya tunjukkan assignment Anda. Oke, come to your assignment. Sekarang ada tugas untuk kalian semuanya. Please write your opinion at our Schoology in the folder of tugas ya, to the statement below ya, terhadap pernyataan di bawah ini ya nanti. Tapi Anda boleh setuju atau tidak ya dengan pernyataan ini. Apa sih pernyataannya ini? That boys are cleverer than girls ya. That boys are cleverer than girls. Paham ya ini ya? Laki-laki, bahwa laki-laki itu lebih pandai daripada perempuan gitu ya. Boleh setuju, boleh tidak ya. Saya bilang agree or disagree. Yang jelas you must give your opinion ya. Apa sih pendapat kalian tentang ini ya? Oke ya, gunakan ungkapan-ungkapan yang kita sampaikan tadi dengan memakai mungkin I think atau in my opinion atau yang lainnya. Oke ya, is that clear? Saya tunggu nanti tugasnya bisa dituliskan sekali lagi di folder tugas yang sudah ada di Schoology kita. Oke, I think that's all and see you on the next meeting and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.